A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat untuk kemudian menjalankan aktivitas akademik kita meskipun secara daring ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang diutus di muka bumi ini. Kembali lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa saya ingatkan kembali like and subscribe. Sebelum saya melanjutkan, seperti biasanya izinkan saya untuk kemudian memperkenalkan diri. Nama Ahmad Miswari Hanafi, NIM 2016 11037. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dan lanjutan dari tugas pertama mengenai kelayakan sebuah bisnis. Baiklah teman-teman, kita bisa flashback dulu mengenai tugas pertama itu. Pada tugas pertama kita diamanahkan oleh dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk kemudian membuat video mengenai bisnis, mengenai sebuah bisnis baik itu yang sudah berjalan maupun yang baru dimulai. Dan pada kesempatan sebelumnya saya menyajikan dan mengulas tentang bisnis ataukah usaha yang sedang kami jalankan. Usaha yang kami jalankan ini bergerak dalam bidang perdagangan, wabil khusus barang campuran, yaitu air minum dalam kemasan dan penyaluran gas LPG 3 kg. Alangkah lebih bagusnya saya akan menyajikan sebuah video dan menampilkan sebuah video maksud kami tentang usaha keluarga yang sedang kami jalankan ini. Berikut videonya. Waalaikumsalam. Harga dong. Berapa om? 5 dos. Oh iya, tunggu om. Kalau tabung biasa ambil di mana ki om? Biasa ambil di dekat rumah, warung dekat rumah. Oh, berapa biasa diambilkan nih? Tabung. Biasa itu Kilo. biasa kuambilkan ini 24 atau 25. Oh. Di sini juga tersedia juga tabung om. Di sini masih saya pasang harganya ya 23. Jadi kalau semisal habis tabung ya bisa lah ke sini om. Oh iya. Habis beli tabung balik baru ke sini kau. Siap om, nanti om. Berapa semua totalnya ini om? 15 satu om. 75 om. Oh 75 nih. Iya.
sisanya Om. Tapi sisanya Om. Terima kasih Om. Kembali kasih Om. Itulah tadi sedikit gambaran terkait usaha keluarga yang sedang kami jalankan. Seperti kita ketahui bahwa usaha kami ini bergerak dalam bidang perdagangan, dan kami berikan usaha atau bisnis kami ini dengan toko berkat. Usaha kami ini dilatar belakangi oleh inisiasi orang tua kami, di mana pada memasuki masa pensiunnya, beliau ingin mengisi aktivitas kesehariannya dengan melakukan ataukah membangun usaha. Dan dari beberapa pertimbangan yang telah kami bicarakan, dan sebentar saya akan menampilkan alasan kami kenapa memilih bisnis air minum dalam kemasan dan penyaluran gas LPG 3 kg ini. Setelah kami berembuk hasil dari rembukan kami tentang kami melihat bahwa permintaan kebutuhan air minum sehat dan air minum dalam kemasan itu terus meningkat. Kenaikan pertumbuhan kependudukan yang menginginkan sebuah air minum yang berkualitas dan mudah dibawa kemana-mana membuat bisa dikatakan tren lah. Jadi membuat tren penjualan air minum dalam kemasan terus meningkat. Seperti saya kutip dalam jurnal online mengenai konsumsi air minum dalam kemasan di Indonesia sepanjang tahun 2014 meningkat sebanyak 11,3% dibandingkan selama tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2014 itu tercatat pemakaian air sebesar 23,1 miliar liter. Angka pertumbuhan permintaan itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20,48 miliar liter. Permintaan tersebut mencerminkan bahwa prospek yang masih cukup menarik untuk kemudian menunjukkan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk air minum dalam kemasan. Seiring menjamurnya juga bisnis air minum dalam kemasan itu, selain memberikan kemudahan dan kepraktisan, juga karena air yang diminum benar-benar sehat dan didukung oleh sertifikasi. Standar mutu yang ditunjukkan dengan label yang ditunjukkan pada label kemasan seperti Standar Nasional Indonesia, label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan BPOM. Bisnis air minum dalam kemasan menjadi alternatif pilihan investasi usaha kami karena memiliki prospek jangka panjang, melihat bahwa proses manufakturnya menggunakan mesin yang mudah pengoperasiannya, modal yang diperlukan juga relatif kecil, kemudian kondisi pasarnya masih prospektif. Melanjutkan dari jurnal online tadi, bahwa bisnis air minum dalam kemasan menguasai sekitar 67% pangsa pasar minuman.
sedangkan pangsa pasar selebihnya dimiliki oleh minuman serbuk siap saji dan minuman berkarbonasi dengan persentase kurang lebih 22%. Di sini seiring dengan program pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, di mana melebarkan sayap dan melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan investasi pada usaha air minum dalam kemasan atau AMDK di bawah naungan perusahaan daerah mitra dengan Koperasi Radar. Harapannya produk ini dapat memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat sekitar dan merupakan upaya untuk menambah pendapatan perusahaan sekaligus menambah kontribusi bagi pendapatan daerah. Sementara dalam jangka panjang, kami di sini melihat dan menangkap bahwa peluang bisnis yang potensial seiring dengan permintaan air minum dalam kemasan yang kemudian terus meningkat juga, maka melihat peluang tersebut kami mengatakan kelayakan usaha ini akan memberikan masukan dan juga sebagai acuan bagi pengembang korporasi yang ditinjau dari semua aspek usaha. Kemudian selanjutnya mengenai bisnis atau usaha penyaluran gas LPG 3 kg ini, mengapa kami mengambil keputusan bahwa usaha ini mampu ataukah bagus untuk dijalankan, karena melihat setelah pemerintah melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas LPG dalam sektor rumah tangga, setidaknya hal ini menimbulkan peluang bagi sebagian orang yang mampu memanfaatkan peluang usaha tersebut. Peluang yang saya maksud ini, inilah usaha yang sedang kami jalankan, yakni mendistribusikan gas ke konsumen akhir, yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Dampak dari konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg ini membawa dampak positif maupun dampak negatifnya bagi masyarakat. Salah satu dampak positif dari konversi ini adalah bahwa peluang usaha dalam distribusi gas LPG 3 kg itu sangatlah memiliki peluang untuk diberi peningkatan. Dengan konversi ini kami juga melihat bahwa kebutuhan akan gas LPG 3 kg sangat besar pada masyarakat. Ini disebabkan oleh diberhentikannya subsidi pemerintah pada minyak tanah, sehingga otomatis semua konsumen pindah memakai gas daripada minyak tanah karena gas lebih murah dibanding minyak tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada berbagai tingkatan penyaluran distribusi usaha gas LPG 3 kg, maka hal itu yang dapat memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan, dan sehingga kemudian cukup untuk menjanjikan dikembangkan menjadi usaha kecil yang memasyarakat. Negatifnya adalah yang saya maksud tadi, dampak negatifnya harga yang diterima oleh masyarakat relatif tinggi, karena di situ ada
tingkatan penyaluran distribusi gas LPG 3 kg kepada masyarakat dengan harga tinggi. Tapi di sisi lain ini kontra juga, karena distribusinya itu mudah didapatkan, karena bisa saja dimulai dari bisnis rumah tangga. Jadi melihat keuntungan yang didapat dari penyaluran gas 3 kg ini tidaklah memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian daripada itu juga, untuk pengembalian modal usaha tergantung dari posisi mana usaha akan dimulai. Maka dari itu, melihat kondisi ini menyebabkan usaha ini bisa kami katakan layak untuk dijalankan. Mungkin itu sedikit ulasan mengenai ide bisnis atau usaha yang sedang kami jalankan. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman, dari ulasan yang saya sampaikan bisa menjadi acuan untuk kemudian teman-teman, apakah bisnis yang kami jalankan ini memang layak ataukah tidak layak. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hak produsen. Sebelum kita memasuki hak produsen, alangkah lebih bagusnya jikalau kita mengetahui hak maupun produsen itu. Di sini hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima ataukah dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan tidak boleh kita melanggar hak orang lain. Sedangkan produsen bisa diartikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi. Peran produsen sangatlah diperlukan. Kenapa demikian? Karena supaya masyarakat atau konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain juga, produsen merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, dan yang saya sajikan pada video sebelumnya tentang hak produsen itu ada 5, yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Artinya di sini bahwa pihak produsen menerima pembayaran, berarti pihak produsen ataukah pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang yang diserahkan oleh konsumen sebagai media pembayarannya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beretikat kurang baik. Artinya di sini pelaku usaha atau produsen mendapat perlindungan hukum jika ada tindakan atau gerakan tambahan pihak lain, yaitu dalam hal ini konsumen yang beretikat kurang baik yang menyebabkan kerugian atas barang maupun jasa yang diperdagangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban produsen telah ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengakses
di smartphone teman masing-masing tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini terkait hak atau kewajiban produsen maupun hak dan kewajiban konsumen. Selanjutnya yang ketiga, hak produsen untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Artinya di sini bahwa produsen berhak membela diri dan membela hak-haknya apabila ada pihak lain yang merugikan haknya. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi apabila terbukti kerugian konsumen tidaklah diakibatkan oleh barang maupun jasa yang diperdagangkan. Artinya di sini tentang rehabilitasi yaitu pihak produsen atau pelaku usaha berhak menerima rehabilitasi atas nama baiknya ataupun dipulihkan sampai diputihkan nama baiknya sebagai produsen jika karena suatu tuntutan yang kemudian akhirnya tidak sesuai dengan tuntutan atau laporan ataukah report yang telah diajukan oleh pihak konsumen. Kurang lebih mungkin seperti itu. Yang kelima, hak produsen yaitu hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Cakupan hukum juga berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha atau produsen dan bagaimana cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya tersebut. Dari undang-undang tersebut diharap konsumen di sini bisa meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri serta sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dalam interaksi perdagangannya. Kemudian untuk pelaku usaha, undang-undang ini kemudian bisa diharap untuk mampu sebagai acuan sehingga tumbuh sikap adil, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, serta juga sebagai peningkatan kualitas barang atau jasa guna terciptanya rasa kenyamanan serta terjaganya kesehatan dan keselamatan. Sekiranya itu yang sempat saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa memenuhi syarat kelulusan terkait final test pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kemudian daripada itu juga limpahan terima kasih kami lambungkan kepada dosen pengampu studi kelayakan bisnis, dalam hal ini Dr. Irfai Sohilau, atas dedikasinya yang setia memberikan dan menyajikan materi kepada kami. Semoga apa yang diberikan senantiasa bernilai ibadah dan bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Insya Allah, amin. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan budayakan salam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.